Selamat berjumpa lagi dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 10 materi vektor. Ini adalah video pembelajaran soal aplikatif penjumlahan vektor bagian ketiga. Sebelum kita melanjutkan dengan pembahasan soal, saya ingatkan subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai pembahasan soal. Dengan soal yang kita bahas adalah soal yang kelima. Gambar berikut menunjukkan perjalanan sebuah motor dari A ke D. Jika A ke B 30 km, B ke C 30 km, dan C ke D 10 km. Tentukan resultan perjalanan motor tersebut. Oke. Pada soal menyatakan bahwa sebuah motor bergerak dari titik A ke B, B ke C, dan kemudian ke D dan berhenti di titik D. Ya. Dengan demikian maka dengan menganggap bahwa ini adalah penjumlahan 3 buah vektor, dan vektor yang pertama yaitu bertitik tangkap di A dan berujung di B dengan nilai 30 km. Kemudian vektor kedua bertitik tangkap di B dan berujung di C dan bernilai 30 km. Sedangkan vektor ketiga bertitik tangkap di C dan berujung di D dengan nilai 10 km. Nah, vektor pertama berarah ke kanan atau ke timur, vektor kedua berarah ke utara, dan vektor ketiga berarah ke timur atau ke kanan. Oke, dengan demikian maka karena vektor yang hendak kita jumlahkan telah tergambar, maka kita langsung menggambar resultannya dengan membuat sebuah vektor baru bertitik tangkap di titik A dan berujung di titik D, ya, atau bertitik tangkap di pangkal vektor pertama dan berujung di ujung vektor terakhir. Oke, kita gambarkan resultannya. Nah, ini R. Oke, dengan demikian maka R sudah kita gambarkan. Maka selanjutnya kita membuat sebuah segitiga dengan resultan ini menjadi sisi miring dari segitiga tersebut dengan cara kita menarik garis putus-putus dari ujung vektor resultan ini ke bawah dan memotong garis putus-putus yang di bawah secara tegak lurus. Oke, kita gambarkan. Sudah jadi sebuah segitiga. Perhatikan, ini sudah menjadi sebuah segitiga. Nah, untuk dapat kita menentukan nilai atau besar dari resultan, maka kita harus bisa juga menentukan sisi tegak dan sisi alas dari segitiga ini. Perhatikan bahwa sisi tegak ini bernilai sama dengan vektor kedua. Perhatikan, karena sisi tegak ini paralel dan sama panjang dengan vektor yang kedua, yaitu vektor yang bertitik tangkap di B dan berujung di C. Dengan demikian maka sisi tegaknya bernilai 30 km, dan ini adalah sisi alasnya. Oke. Nah, sisi alasnya nilainya adalah penjumlahan dari vektor pertama dan dilanjutkan dengan garis putus-putus ini. Nah, garis putus-putus ini nilainya sama dengan vektor yang ketiga, yaitu 10 km. Perhatikan, karena vektor yang ketiga paralel dengan garis putus-putus ini. Dengan demikian maka sisi alas dari segitiga ini adalah 30 km tambah 10 km, yaitu 40 km. Nah, dengan demikian kita menggunakan persamaan Pitagoras untuk menentukan besar atau nilai resultan. Kenapa? Karena resultan merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Oke. Dengan demikian maka R kuadrat sama dengan 40 kuadrat tambah 30 kuadrat, atau R kuadrat sama dengan 40 kuadrat dapat 1600, sedangkan 30 kuadrat 900, sehingga R kuadrat sama dengan 2500. Maka R sama dengan akar dari 2500, atau kita buatkan akar dari 25 kali 100. Akar 25 kita dapatkan 5, dan akar 100 10. Maka R-nya kita dapatkan 50 km dengan arah ke timur laut. Oke, soal nomor 5 kita sudah kerjakan, dan kita lanjutkan ke soal yang berikut, yaitu soal yang keenam. Gambar di samping menunjukkan 3 pergeseran bola yang dipukul oleh pemain golf. Tentukan besar resultan perpindahan bola tersebut. Oke, jadi perhatikan
soal ini merupakan penjumlahan 3 buah vektor dan ketiga vektornya sudah tergambar. Dengan demikian maka kita langsung menggambar vektor resultan, yaitu dengan cara menggambarkan vektor baru dengan titik tangkap di pangkal vektor pertama dan berujung di vektor terakhir. Ini vektor pertama A dan vektor terakhirnya C. Sehingga kita tarik atau menggambar sebuah anak panah dengan titik tangkap di pangkal vektor pertama dan berujung di vektor terakhir. Oke, sekarang kita gambarkan. Nah, ini adalah resultannya, yaitu R. Perhatikan bahwa untuk menentukan nilai atau besar resultan ini, maka kita harus membagi atau membuat bidang ini menjadi 2 bidang. Nah, sekarang kita tarik garis lurus yang memotong vektor kedua atau vektor B ini sejajar dengan vektor A. Oke, maka jadilah 2 bidang, yaitu segi 3 dan segi 4. Nah, ketika sudah menjadi 2 bidang ini, maka R bisa kita tentukan. Kenapa? Karena mudah menganalisa bidang segi 4 dan segi 3. Oke. Nah, dengan demikian maka untuk menentukan nilai dari R, kita harus menentukan panjang vektor yang berwarna merah ini. Ya. Dengan panjang dari vektor ini memiliki 2 segmen. Segmen yang pertama ini, oke, ini, dan segmen yang kedua ini, ya. Segmen yang kedua merupakan sisi tegak dari segitiga yang di atas, ya, segitiga. Oke, panjang segmen yang pertama ini sama dengan nilai dari vektor B. Ya. Jadi panjang segmen yang pertama ini sama dengan nilai dari vektor B, yaitu 15 meter. Sedangkan panjang segmen yang kedua kita belum ketahui, maka kita sebut saja dengan namanya Y. Oke. Dengan demikian maka resultan atau nilai atau besar resultan yang kita gambarkan ini yaitu sama dengan 15 meter tambah Y. Jadi R sama dengan 15 meter tambah Y. Nah, sekarang kita tentukan dulu Y supaya kita bisa menentukan berapa resultan perpindahannya. Oke. Nah, untuk menentukan Y, kita perhatikan segitiga ini, di mana Y ini adalah sisi tegak dan nilai dari vektor C ini 50 meter merupakan sisi miring dan ini adalah sisi alas. Perhatikan bahwa sisi alas ini paralel dengan vektor A. Dengan demikian maka panjang sisi alas ini sama dengan nilai dari vektor A, yaitu 30 meter. Dengan demikian maka kita menggunakan persamaan Pitagoras untuk sebuah hubungan sebuah sisi-sisi pada segitiga siku-siku, yaitu 50 kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah 30 kuadrat. Yang kita cari adalah Y, maka kita buatkan Y kuadrat sama dengan 50 kuadrat kurang 30 kuadrat. Ya. Sehingga kita dapatkan Y kuadrat sama dengan 50 kuadrat 2500 kurang 30 kuadrat 900. Maka Y kuadrat sama dengan 2500 kurang 1000 kurang 900. Maka Y kuadrat kita dapatkan 1600. Dengan demikian maka Y-nya kita dapatkan akar dari 1600 atau akar dari 16 kali 100. Supaya kita bisa dapatkan angka yang mudah kita akarkan. Akar 16 4 dan akar 100 10. Maka kita dapatkan Y-nya adalah 40 meter. Dengan demikian maka R-nya kita dapatkan 15 meter tambah 40 meter, yaitu 55 meter. Oke, kalau tinjauan dengan arah maka vektor perpindahan yang kita dapat nilainya 55 meter dan berarah ke utara. Oke, jadi kita telah menyelesaikan 2 soal. Dengan demikian maka pertemuan kita kali ini sampai di sini, dan saya ingatkan jangan lupa subscribe dan terima kasih atas perhatian. Kita akan berjumpa lagi dalam video pembelajaran pembahasan soal aplikatif penjumlahan vektor bagian keempat. Terima kasih.